Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa. Selamat datang di sesi pembelajaran interaktif kita. Kali ini dengan materi Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia bersama saya, Nurul Hudayanti Mahas. Oke mahasiswa sekalian, berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah video. Silahkan disimak baik-baik ya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudahkah kalian melihat videonya? Kalau begitu, siapa yang bisa membacakan naskah Sumpah Pemuda? Oke, coba bacakan poin ketiga dari Sumpah Pemuda. Materi kali ini ada kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada poin ketiga Sumpah Pemuda membahas tentang bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Mengapa bahasa itu penting? Dan mengapa kita harus memahami hakikat dan fungsi bahasa dalam dunia pendidikan? Pernahkah Anda berpikir mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam, terutama dalam konteks keilmuan? Ya, bahasa Indonesia adalah identitas kita, jembatan komunikasi kita. Tapi, lebih dari itu, ia punya peran strategis yang mungkin belum kita sadari sepenuhnya, khususnya dalam dunia pendidikan. Mari kita selami bersama. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 22 sudah dijelaskan bahwa keragaman bahasa adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Menguasai dan menjaga bahasa sendiri seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bentuk mensyukuri nikmat keragaman ini dan memanfaatkannya sebagai alat untuk memahami dunia dan berkomunikasi dengan sesama manusia dalam konteks kebangsaan. Selanjutnya, coba pikirkan sejenak apa satu kata yang terlintas di benak Anda ketika mendengar bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai dari hakikatnya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bayangkan, dunia tanpa bahasa, sulit bukan? Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa kita. Ia lahir dari perjuangan menjadi perekat keberagaman dan kini menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban. Nah, sebagai mahasiswa, khususnya di bidang PAI, pemahaman hakikat ini sangat krusial. Bahasa bukan hanya deretan kata, tapi wadah pemikiran, nilai, dan budaya yang akan Anda sampaikan. Lalu, menurut Anda, mengapa bahasa Indonesia disebut jiwa bangsa? Sekarang, mari kita bahas kedudukannya. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama sebagai bahasa negara, dan yang kedua sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa negara, ia diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36. Ini berarti bahasa Indonesia wajib digunakan dalam semua urusan resmi kenegaraan, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Ini adalah bahasa pengantar di sekolah dan di universitas. Sebagai bahasa persatuan, ia adalah hasil Sumpah Pemuda 1928. Di tengah lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menyatukan kita. Tanpa bahasa Indonesia, bagaimana kita saling memahami dan berinteraksi sebagai satu bangsa? Kedua,
Kedudukan ini menunjukkan betapa strategisnya bahasa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Nah, ini bagian yang paling relevan bagi Anda sebagai mahasiswa, fungsi bahasa dalam pendidikan dan keilmuan. Pertama, ia adalah bahasa pengantar pendidikan. Dari SD hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi medium kita belajar, memahami konsep, dan berinteraksi dengan dosen serta teman. Bayangkan jika setiap mata kuliah menggunakan bahasa sendiri atau bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Semua teori, penelitian, dan penemuan baru di Indonesia ditulis dan disebarluaskan melalui bahasa Indonesia. Ini memungkinkan ilmu berkembang dan diakses oleh lebih banyak orang. Ketiga, ia adalah alat komunikasi ilmiah. Saat Anda menulis makalah, skripsi, atau presentasi, Anda menggunakan bahasa Indonesia. Namun, bukan sembarang bahasa. Ada ragam ilmiah yang punya ciri khusus, baku, logis, cermat, ringkas, dan objektif. Ini penting agar gagasan ilmiah Anda tersampaikan dengan akurat. Di bidang PAI, bahasa Indonesia menjadi jembatan untuk mengomunikasikan ajaran agama, hasil kajian Islam, pemikiran pendidikan Islam secara sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Bagaimana Anda akan menerapkan ciri-ciri bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah dalam penulisan tugas mata kuliah PAI Anda? Jadi, kita telah lihat bahwa bahasa Indonesia bukan hanya bahasa sehari-hari. Ia adalah identitas kita, berkat persatuan kita, dan fondasi utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan di Indonesia, termasuk di bidang PAI. Memahami hakikat dan fungsinya ada langkah awal untuk menjadi akademisi yang cakap dan bertanggung jawab. Teruslah berlatih dan kembangkan kemampuan bahasa Indonesia Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.